Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Agadiati, SGZ MGZ. Saya merupakan dosen tetap di Prodi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Gizi saya di Universitas Gadjah Mada dan S2 Ilmu Gizi saya di Universitas 11 Maret. Mata kuliah yang saya ampu adalah gizi dalam daur kehidupan. Bahan kajian gizi dalam daur kehidupan ini adalah ruang lingkup gizi dalam daur kehidupan itu sendiri, yaitu siklus kebutuhan gizi dari dalam kandungan hingga nantinya kita lansia. Selain itu juga kebutuhan gizi pada kondisi tertentu, seperti kebutuhan gizi pada tenaga kerja dan pada vegetarian. Sebelum melaksanakan seluruh proses pembelajaran, saya terlebih dahulu menyiapkan RPS, SAP, dan modul pembelajaran. Pokok bahasan yang akan saya ajarkan adalah kebutuhan gizi pada ibu hamil. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya terlebih dahulu menyiapkan materi pembelajaran berupa PowerPoint dan nantinya ada studi kasus. Hasil evaluasi mahasiswa didapatkan dari hasil UTS, UAS, tugas, dan keaktifan mahasiswa. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen dulu satu persatu untuk yang hadir di Zoom hari ini. Debbie Arnisa Putri. Ya, Bu, hadir. Mega Hadi Pangestu. Ya, Bu. Nanda Rizky Ritunga. Ya, Bu. Cindy Oktaviani. Hadir, Bu. Lita Febriasti. Lita mungkin baru masuk ya, Lita. Oke. Hadir, Bu. Oke, bagus. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke kelompok-kelompok kebutuhan gizi pada kelompok rentan gizi. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ruang lingkup gizi dalam daur kehidupannya. Sekarang kita masuk ke topiknya kelompok rentan gizi, kebutuhannya pada ibu hamil, menyusui, gizi bayi, usia prasekolah, usia anak sekolah, gizi remaja, gizi dewasa, hingga lansia. Hingga nantinya kita akan membahas juga tentang kebutuhan gizi pada kalangan tertentu, seperti kebutuhan gizi pada tenaga kerja dan pada vegetarian. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke gizi pada ibu hamil terlebih dahulu. Oke, kita brainstorming dulu. Misal, kira-kira menurut kalian, kalian kan sudah belajar nih tentang penilaian status gizi sebelumnya. Ini kan menyambung, gizi dalam daur kehidupan ini menyambung dari penilaian status gizi. Kira-kira menurut kalian, kenapa gizi pada ibu hamil ini sangat penting? Ada yang bisa menjelaskan, memberi poin? Gimana ya? Kira-kira gimana? Kenapa asupan gizi untuk ibu hamil ini sangat penting untuk janin, misalnya mungkin untuk janinnya, untuk persalinannya? Kami bisa menjawabnya, Bu. Ya, coba Lita. Gizi pada ibu hamil itu sangat penting karena supaya bayi tidak lahir secara prematur. Ya, atau bisa. Gizi pada ibu bayi itu supaya ibu hamil itu supaya ibu tidak kekurangan energi kronis. Benar. Terus tidak mengalami anemia, Bu. Oke, bagus. Ya, itu sudah beberapa dijawab oleh teman kalian. Jadi memang kebutuhan gizi pada ibu hamil ini sangat penting karena di dalam tubuh ibu ini terjadi penyesuaian untuk mempersiapkan pertumbuhan janin sehingga masa persalinannya agar dapat nantinya bayinya lahir dengan sehat dan bisa dapat menyusui bayinya dengan baik.
Sehingga semua asupan gizi pada awal kehamilan ini kita bisa sebut sebagai awal kehidupan ya. Karena siklus daur hidup itu siklus kehidupan ya, dari kita masih dalam kandungan hingga nantinya kita lansia. Jadi kenapa asupan gizi pada selama kehamilan ini sebagai faktor penentu nantinya anaknya akan lahir sehat dan tidak ada cacat apapun. Nah, tadi ya kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat berakibat pada BBLR, berat bayi lahir rendah, bisa kelahiran prematur, lahir dengan berbagai kesulitan, bahkan sampai hingga kematian pada bayi. Kasus ini sangat banyak ya, BBLR dan kematian pada bayi ini sangat banyak. Karena salah satunya kondisi gizi dan konsumsi ibu yang sedang hamil ini berpengaruh pada kondisi fetus dan neonatusnya setelah lahir. Seperti itu. Nah, ini ada contoh kebutuhan energi pada ibu hamil. Diperkirakan kebutuhan tambahan ibu hamil itu sebesar 70.000 sampai 80.000 kalori pada satu masa kehamilan atau kurang lebihnya 40 minggu. Dari jumlah ini sebesar 40.000 kalori dalam bentuk deposit lemak. Pertambahan kalori terutama diperlukan pada 20 minggu terakhir masa kehamilan, yaitu kurun waktu pertumbuhan janinnya pesat ya. Jadi 20 minggu terakhir ini memang pertambahan kalorinya harus sangat pesat ya dibutuhkan oleh ibunya, karena di masa-masa akhir kehamilan ininya nanti sebagai penentu untuk ibunya kan mau melahirkan ya, otomatis kebutuhan kalorinya untuk tenaga ibunya ini harus besar, sehingga nantinya ketika melahirkan tidak terjadi masalah apapun, tidak ada terjadi pendarahan dan sebagainya, dan pertumbuhan janinnya pun bagus nantinya. Nah, kebutuhan gizi ibu hamil ini ada asam folat juga, ada protein, ada kalsium, ada vitamin A, ada zat besi, ada vitamin C, dan vitamin D. Ini ada contoh tabel kecukupan gizi yang dianjurkan, atau kita sebut angka kecukupan gizi untuk ibu hamil. Seperti contohnya energi ya, untuk kalorinya, kebutuhan wanita yang tidak hamil ini normalnya 1.900 kalori untuk usia 19-24 tahun, 1.800 kalori untuk usia 30-49 tahun. Untuk kebutuhan wanita hamil, ini nanti di setiap trimesternya ini ditambah ya. Jadi misalnya ibu hamil di trimester 1, dia ditambah 1.800 kilokalori, jika di usia 19-24 tahun dengan kebutuhan 1.900, ketika wanita ini sedang hamil, dia masuk trimester 1, maka kebutuhannya ditambah 1.800 kilokalori. Sehingga kebutuhannya menjadi berapa? Berapa? 1.900 ditambah 180? Ayo berapa? 2.080 kilokalori, ya kan? Oke, untuk yang Iya, Bu. Untuk yang trimester kedua dan ketiga ada penambahan 300 kilokalori. Jadi nanti disesuaikan ya. Disesuaikan ketika wanita yang hamil itu di usia 19-24 tahun, ketika nanti dia masuk ke trimester 1, dia ditambah 180. Tetapi ketika dia di trimester 2 atau 3, dia ditambah 300 kilokalori. Begitu juga jika usianya dia di 30-49 tahun. Jadinya 1.800 ditambah dengan usia trimesternya ya. Nah, di setiap kebutuhan wanita hamil ini ada penambahannya, seperti protein. Protein ini ditambah 17 gram, vitamin A ditambah 300 mikrogram, dan seterusnya ya. Zat besi dan seng ini nanti ditambah sesuai dengan trimesternya juga. Nanti ini bisa dibaca-baca lagi, dihafalkan, untuk nanti mempermudah kalian menghitung kebutuhan kalori untuk ibu hamil. Nah, pemeriksaan status gizi ibu hamil ini, ada pemeriksaan jasmani, ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan jasmani ini adanya tanda defisiensi gizi pada berbagai bagian tubuh, pada dasarnya menunjukkan defisiensi tingkat lanjut.
Kalau laboratorium, jelas pemeriksaan dengan hasil lab ya. Dari baik darah maupun urinnya, dan mendeteksi keadaan kekurangan gizi pada tingkat dini. Nah, juga ada pemeriksaan antropometrik. Ini pasti sudah paham ya, antropometrik untuk melakukan penimbangan berat badan secara berkala. Terdapat berbagai komponen penambahan berat badan pada kehamilan normal. Di sini juga selain penimbangan berat badan juga ada pengukuran lila, pengukuran tebal lemak, dan sebagainya. Masih ingat ya untuk penilaian status gizi? Untuk pemeriksaan antropometrik? Oke. Ini ada contoh tabel komponen-komponen pertambahan berat badan kehamilan normal. Misalnya untuk pertambahan berat pada minggu ke-10, untuk fetusnya ada 5 gram, ada pada minggu ke-20, 300 gram, pada minggu ke-30, 1.500, pada minggu ke-40, 3.300. Ini nanti bisa dibaca, bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dihafalkan juga. Ini ada tabel rekomendasi kenaikan berat badan ibu berdasarkan indeks massa tubuh sebelum kehamilan. Untuk yang gizinya IMT-nya ibu itu di bawah 19,8, kenaikan berat badannya normalnya berkisar 12,5 sampai 18. Untuk yang IMT-nya normal, kenaikan berat badannya 11,5 sampai 16 kilo. Untuk yang overweight, IMT-nya overweight, kenaikan berat badannya 7 sampai 11,5. Untuk yang obes, kenaikan berat badannya 6 kilo. Jadi untuk ibu yang, ini rekomendasi ya, jadi untuk ibu-ibu yang obes, untuk ibu-ibu yang misalnya sudah obes, kenaikan berat badannya tidak boleh terlalu banyak ya, dia hanya dibatasi maksimalnya 6 kilo, karena takutnya ketika berat badan kita berlebih, terlalu berlebih, nanti akan ada kesulitan ketika nanti ingin melahirkan secara normal. Biasanya akan ada kesulitan kelahiran normalnya karena kemungkinan lemak-lemaknya terlalu banyak di bagian-bagian tubuh ibunya, seperti itu. Nah, ini pola kenaikan berat badannya ya. Contoh polanya, misalnya dia di kategorinya kurus, pada trimester 1 biasanya kenaikannya 2,3 kilo, pada trimester 2 atau 3 dia 0,49 mg. Untuk normalnya, untuk yang di kategori normal, untuk di trimester 1 biasanya dia 1,6 kilo, untuk di trimester 2 atau 3 dia hanya naik 0,44 kilo. Untuk di trimester 1 pada kategori IMT-nya obes atau lebih, atau overweight, maaf, kenaikan berat badannya biasanya 0,9 kilo, dan untuk trimester 2-3 dia 0,3 kilo. Nah ya, ini ibu dengan berat badan kurang, ini mempunyai resiko tinggi melahirkan anak. KMK, ada yang tahu? Ada yang mungkin bisa menyebutkan melahirkan anak KMK itu apa? Mungkin siapa ya? Putri? Ada tahu Putri KMK itu apa? Putri Fatimah? Ada? Ya, Bu. Apa kelahiran KMK itu? Kalau itu kita diibaratkan aja ya kan, ibunya berat badannya kurang, resikonya melahirkan anak dengan KMK. Apa coba? Kalau berat badannya aja kurang dia. Pasti K-nya itu ada bahasanya, karena BB ibunya kurang berarti anaknya kecil. KMK itu kecil, Mas. Kalau KMK
Bu, Gimana? Bu, kalau KMK tuh Bu, kayak apa kurang apa nutrisi dak Bu? Kepada apa bayinya Bu. Kan kalau misalnya apa itu misalnya berat badannya kurang berarti kan apa nutrisi yang diperoleh oleh ibu tersebut kan apa harus butuh banyak yang dikonsumsi Bu. Misalnya susu, terus apa buah-buahan dan juga makanan yang berserat. Ya, bisa itu, tapi maksudnya ini KMK ini hanya kepanjangan ya. Jadi kan tadi Bu bilang, ini kan BB-nya kurang, ibunya BB-nya kurang. Artinya KMK itu ada pasti mengarah ke kelahiran kecil. Jadi KMK itu kecil masa kehamilannya, kayak gitu. Sedangkan itu tadi ya, untuk ibu yang obes, mempunyai resiko melahirkan bayi yang besar. Sehingga kalau BB-nya kurang, resikonya melahirkan anak yang kecil. Kalau BB-nya obes atau lebih atau overweight, dia mempunyai resiko melahirkan bayi yang besar. Tapi hal ini kan bisa dicegah dengan pengaturan gizi yang tepat selama kehamilan tadi ya. Nah, di sini ada permasalahan gizi pada kehamilan, ada kekurangan berat badan, underweight, kelebihan berat badan, overweight. Jadi memang kekurangan maupun kelebihan berat badan ini akan sangat berpengaruh pada janin ibunya sendiri, bisa berpengaruh pada saat proses kelahirannya, dan anemia, ada diabetes gestasional. Anemia ini kalau ibu yang menderita anemia cenderung akan bermasalah pada proses kelahirannya. Biasanya akan banyak kasus yang ibu ini anemia, kelahirannya ini terjadi pendarahan. Sedangkan untuk diabetes gestasional ini biasanya diabetes ini kan tahu ya, kelebihan gula darah dalam tubuh, sehingga biasanya ini akan bisa menurun ke anaknya nanti, kayak gitu. Nah, upayanya dalam mengatasi masalah gizi pada kehamilan, kalau untuk overweight bisa dengan mengatur pola makan juga ya, mengatur pola makan, bisa dengan olahraga menurunkan berat badannya hingga normal. Untuk underweight, jelas untuk yang kekurangan gizi dia harus menaikkan berat badannya. Yang dianjurkan adalah 0,5 kilo per minggunya dengan memakan makanan yang bergizi. Yang tentunya olahraga juga perlu ya untuk menambah berat badan itu, karena olahraga itu gunanya untuk pengaturan metabolisme dalam tubuh kita, sehingga orang yang mau menaikkan berat badan pun dia dianjurkan untuk tetap olahraga, kayak gitu. Untuk penderita anemia, dia bisa dengan diet, pengaturan diet, dan ada juga meminum tablet penambah darah untuk khusus anemia. Untuk diabetes gestasional ini harus diet ya, untuk memang harus diet diabetes, dia harus diet DM, harus dikurangi untuk makanan-makanan yang manis, yang mengandung karbonya tinggi, dia harus dipangkas, bukan tidak boleh, tetapi hanya dikurangi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bu, kami menanya Bu, kalau apa diabetes gestasional itu Bu, penyebabnya kenapa Bu? Soalnya kami apa jarang dengar Bu kalau yang apa diabetes tuh Bu, diabetes gestasional. Kalau diabetes itu kan bisa karena genetik, bisa karena dua hal ya, genetik dan gaya hidup kita sendiri. Sekarang kan kalau genetik biasanya itu menurun dari keluarganya karena ada keluarga yang sudah terkena diabetes. Kalau di gaya hidup karena mungkin semasa mudanya atau semasa dia masih dari remaja hingga dewasanya dia selalu mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gulanya.
dia suka makanan-makanan yang manis, tanpa pernah olahraga, tanpa menyeimbangkan dengan cairan, misalnya air putihnya kayak itu. Biasanya itu yang bisa menyebabkan ke arah diabetes kayak itu untuk gaya hidup ya. Tapi kalau untuk genetik itu biasanya karena memang sudah turunan dari keluarganya seperti itu. Ya, siap, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu masuk ke studi kasus. Di studi kasus ini bisa kalian kerjakan untuk kita bahas di pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya kita masih tetap membahas tentang kandungan kebutuhan gizi pada ibu hamil ya, karena masih banyak lagi yang harus kita jelaskan, tapi sebelumnya kita masuk ke studi kasus dulu. Mungkin ini nanti bisa dibaca. Ini jadi ini studi kasusnya ini lebih ke arah sebagai seorang ahli gizi, misalnya di Puskesmas tersebut, hal apa yang harus kalian lakukan untuk menangani kasus masalah gizi pada ibu hamil di Puskesmas tersebut ya. Jadi nanti kita bisa membahas ini, diskusikan ini di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada lagi, kira-kira dari studi kasusnya ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk dikerjakan studi kasusnya, nanti kita diskusikan bersama di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.